Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Yang paling membahagiakan adalah ketika launching buku itu, soft launchingnya, peluncuran awal pra peluncuran buku itu, guru-guru dari anak-anak ini ikut hadir, diundang untuk hadir, dan mereka begitu bahagia gitu loh ketika melihat bahwa anak-anak didik mereka yang mereka setiap hari hadapi di sekolah ternyata bisa punya karya gitu loh. Nah, itu mahal, pengalaman yang mahal. Bahkan orang-orang tua dari anak-anak ini ikut dihadirkan dalam acara itu. Dan itu mengharu biru betul. Karena ini sekaligus bukan mengajari ya, tapi mengedukasi masyarakat di semua lapisan bahwa menulis itu perlu dan penting. Kalau misalkan tidak ada yang sempat menuliskan apapun peristiwa yang terjadi, lalu apa artinya sebuah peristiwa gitu loh. Sebenarnya kan kalau kita mempelajari karya sastra secara benar ya, kita akan mendapatkan banyak hal kok, informasi-informasi yang lebih konkret, lebih lengkap mengenai kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena alam. Katakanlah misalkan hari ini di mana Semeru, di mana lagi ada peristiwa seperti itu. Saya yakin peristiwa semacam itu pernah tercatat dan pernah ditulis oleh para pujangga di masa lalu. Hanya saja kita belum menemukan. Karena manuskrip masa lalu kita ini kan banyak yang belum kembali kan. Masih di Leiden. Masih di Belanda sana. Baru hanya beberapa ratus atau beberapa ribu judul yang sudah kembali, tapi masih banyak yang belum kembali. Ada jutaan manuskrip naskah kuno di kita yang akhirnya diambil oleh Belanda. Berarti jejak secara keilmuan juga ya mereka? Iya, sebenarnya saya tidak akan mengatakan ini bagaimana, apakah ini sebuah penjajahan atau bagaimana, tetapi kan begini. Untuk menguasai suatu kaum atau suatu bangsa, satu hal yang harus dipahami adalah kebudayaannya. Kalau sudah memahami kebudayaannya, geser kebudayaannya, alihkan itu, baru kamu bisa menguasai. Nah, itu yang dilakukan oleh rezim Hindia Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda begitu itu. Mereka orang-orang yang dikirim ke Indonesia pada waktu itu kan banyaknya antropolog, linguis, seorang ahli bahasa, ahli sastra. Banyak orang-orang yang semacam itu yang dikirim ke Indonesia pada waktu itu, terutama di Jawa dan beberapa pulau yang sangat kaya dengan kesusastraan ataupun kebudayaannya. Nah, tugas mereka sebenarnya bukan untuk ikut dalam mensukseskan kekuasaan mereka, tetapi mereka hanya diberi tugas untuk mengumpulkan data-data tentang kebudayaan, terus kemudian setelah itu mereka mengkaji, dan kajian-kajian mereka luar biasa. Kajian-kajian mereka itu akhirnya menjadi rujukan utama bagi para pengkaji sastra di Indonesia pada saat sekarang. Kita tahu Athieu misalnya, ya kan? Dia orang Belanda dan dia banyak menulis tentang kajian sastra Indonesia, sastra Nusantara. Tetapi pandangan-pandangan beliau tentang keberadaan sastra dan sejarah sastra di Indonesia ini menjadi pandangan yang seolah-olah itu menjadi pandangan yang nggak bisa ditolak, dan itu menjadi sebuah kebenaran. Dan yang paling menarik lagi adalah itu dirujuk. Semua
penelitian karya sastra pasti akan merujuk ke Atiu terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Padahal Atiu Atiu menulis kajian-kajian itu pasti kan tidak bisa lepas dari cara pandang dia sebagai orang Belanda, sebagai orang Eropa yang memandang Indonesia, bukan cara pandang Indonesia, cara pandang Jawa atau cara pandang suku-suku bangsa yang lain, Batak, Sunda dan lain-lain, gitu loh. Nah ini sesuatu hal yang unik sebenarnya. Atau memang itu Pak, belum ada rujukan yang lain yang dari diri sendiri gitu loh, produk lokal ya, produk nasional gitu. Sebenarnya apa ya? Apa pakemnya memang itu sebagai patokan? Nah problemnya kan gini, kita nggak pernah mengulik Iya. teori dasar tentang kesusastraan di Indonesia. Meskipun sebenarnya kalau di Jawa itu sudah ada metode ataupun teori-teori kajian bagaimana cara kita mengkaji atau menganalisis sebuah karya sastra di Jawa, tetapi itu masih belum bisa diterima karena ini masih harus dibuktikan terlebih dahulu secara akademiknya, gitu loh. Dan budaya akademis ini kan, iya kita nggak bisa menolak fakta bahwa kita menjadi budaya akademik yang ada di kita ini adalah turunan dari produk Barat, gitu loh. Dan itu faktanya emang begitu. Kita nggak bisa mengatakan menolak begitu saja. Kita harus membuktikan kalau memang ini kita bisa membuat katakanlah mazhab keilmuan, misalnya mazhab keilmuan Nusantara misalnya. Kan kalau dalam kajian-kajian antropologi, sosiologi ataupun sastra itu kan ada, kita kenal yang namanya mazhab Frankfurt, terus kemudian mana lagi mazhab Amerika, mazhab Perancis dan lain-lain, Praha gitu kan. Nah, Nusantara kan belum menjadi mazhab ini dalam keilmuan. Ini yang patut untuk diperjuangkan sebenarnya. Anda sebagai orang yang hidup di masa sekarang dan mungkin nanti, sebagai seorang yang berkecimpung di bidang itu mestinya beranilah untuk melakukan terobosan-terobosan semacam itu. Memang sih tantangannya berat, tapi saya kira kalau nggak dimulai dari sekarang mau kapan lagi? Masa sih sampai hari ini kita hanya sebagai user, sebagai follower gitu. Ya kan? Oke, yuk. Apa yuk pendapatmu tentang sastra di desa? Ini sudah menit ke-57 untuk mengakhiri kebersamaan kita di Koja Sastra barangkali yuk. Soal sastra desa barangkali itu sebagai salah satu jalan untuk menemukan diri sendiri berdasarkan tempat tinggal, karena di situ kita dibentuk kan homeland itu, home pulau rumah gitu loh, homeland. Terus kemudian karena bentuknya sastra itu akhirnya mencari tahu sampai ketemu, dan ketika ketemu pun masih mencari tahu juga ya soal desa itu tempat tinggal. Nanti kan merujuknya kan macam-macam kan. Awalnya mungkin berangkatnya dari keseharian rumah, kemudian tetangga sekitar dengan konflik yang beragam, kemudian dari desa mungkin melakukan perantauan untuk karena membaca di desa-desa lain yang maju, kemudian sebagai studi banding mungkin melalui sastra. Bisa kan Kang sebenarnya? Ya, segala sesuatu itu sebenarnya kan mungkin ya. Baru akan bisa dikatakan iya ketika itu bisa diwujudkan gitu. Tapi yang
Kalau saya gini, ada yang lebih utama dari keberadaan sastra desa, bahwa dengan keberadaan sastra desa itu sebenarnya kita bisa memulai konsep pembangunan yang seperti apa sih yang mestinya diterapkan di desa-desa ini, gitu loh. Menggali dari kekayaan cerita-cerita yang ada di situ. Itu satu. Yang kedua, membangun karakter masyarakatnya. Dilihat dari cerita-cerita yang ada ya, atau yang tumbuh dan berkembang di desa itu. Karena kita nggak bisa model gebiah uyah. Artinya bahwa katakanlah misalkan kita ngomong pendidikan karakter nih, nggak bisa dipukul rata bahwa orang Indonesia itu harus sama seperti ini semua. Mesti dilihat dulu dia hidup di mana, di lingkungan yang mana, yang seperti apa. Nah, maka kemudian di lingkungan itulah sebenarnya akan terbangun sebuah karakter. Katakanlah gini, antara masyarakat gunung dengan masyarakat pantai, dengan keadaan geografi yang berbeda, pasti karakternya juga harus berbeda dong, nggak bisa sama. Ya kan? Memang beda kan? Ya kan? Iya, secara kasat mata bisa dilihat perbedaannya. Tapi yang paling yang nggak terlihat itu kan cara berpikirnya. Apakah masyarakat di pegunungan itu cara berpikirnya sudah seperti kota? Atau orang kota yang ingin seperti orang desa? Gitu. Banyak tenang. Menurut orang kota sih seperti itu. Menurut orang desa, hidup di desa itu sepi, nggak ngapa-ngapain, nggak kesepian dan macam-macam. Nah, ini yang harus dipertemukan sebenarnya, cara-cara berpikir semacam ini. Dan lewat sastra sebenarnya cara-cara berpikir itu bisa diperjumpakan sehingga bisa dikomunikasikan dan bisa akhirnya kita jadi tahu bahwa ternyata ada yang keliru dari cara pandang yang kita punyai. Gitu loh. Nah, itu. Kalau saya sih itu. Oke, Mas Bayu, terima kasih kehadirannya malam hari ini. Dan kawan, Koja Sastra harus saya akhiri sampai di sini. Terima kasih yang sudah ikut gabung ya. Baik itu yang menyimak lewat radio maupun yang bergabung via streaming audio di rkb.co.id.